semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Christine Berbangun, NPM 2305030331 dari kelas 2B23. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi ekosistem di kelas 5 SD dari mata kuliah inovasi pembelajaran di SD yang diampu oleh Ibu dosen Hotmati Yolina Siregar SPD MPD. Di sini saya menggunakan metode ceramah atau metode langsung. Berikut video pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, apa kabar kalian hari ini? Baik? Oke, sebelum kita memulai pelajarannya, ibu mau melihat kehadiran kalian dulu masing-masing. Jadi kalian dengar nama kalian masing-masing, ibu mau mengabsensinya. Ada Ana, Diva, Siska, Divo. Oke, berarti kalian hadir semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta salah satu dari antara kalian yang membawakan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mendefinisikan ekosistem dan menjelaskan komponen-komponennya, yaitu faktor biotik dan abiotik. Siswa mampu menjelaskan hubungan antar komponen biotik dalam suatu ekosistem seperti rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Siswa mampu memahami peran produsen, konsumen, dan penguraian dalam ekosistem. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem atau rumah bagi makhluk hidup. Sebelumnya ada yang tahu apa itu ekosistem? Nah, jadi ekosistem merupakan suatu sistem yang kompleks dan utuh, terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik, benda tak hidup yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Interaksi ini membentuk sebuah keseimbangan yang memungkinkan kehidupan berlangsung. Ada dua komponen ekosistem. Komponen yang pertama yaitu komponen biotik, terdiri dari produsen atau organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, contohnya tumbuhan hijau. Konsumen atau organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan makanan. Konsumen ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkatan yang pertama itu disebut dengan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi, kambing, kelinci. Konsumen tingkat yang kedua atau karnivora, hewan pemakan hewan lain, contohnya singa, harimau, serigala. Konsumen tingkat 3 atau omnivora, hewan pemakan tumbuhan dan hewan, contohnya manusia, ayam, tikus. Decomposer, organisme pengurai yang menguraikan sisa organisme mati menjadi zat anorganik, contohnya bakteri dan jamur. Komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Cahaya matahari, sumber energi utama bagi ekosistem. Air, penting untuk kehidupan sebagai pelarut dan media transportasi. Kalau udara, memiliki oksigen untuk pernapasan dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Tanah sebagai tempat tumbuh-tumbuhan dan habitat bagi hewan. Suhu mempengaruhi laju reaksi biokimia dan makhluk hidup. Dan kelembapan mempengaruhi penguapan dan transpirasi. Memiliki interaksi dalam ekosistem yaitu rantai makanan atau aliran energi dan ekosistem yang terjadi secara linear dari produsen ke konsumen tingkat 1, 2, dan seterusnya. Contohnya itu rumput, kelinci, ular, terus elang. Kalau jaring-jaring makanan, hubungan makan makanan yang lebih kompleks antar organisme dan ekosistem. Piramida ekologi itu representasi grafis dari jumlah organisme pada setiap tingkatan konflik dalam ekosistem. Daur biogeokimia, siklus pergerakan materi atau seperti karbon, nitrogen, dan air melalui komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Ada juga jenis-jenis ekosistem. Yang pertama ekosistem darat. Contohnya itu hutan, padang rumput, gurun, tundra. Ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar atau danau maupun sungai, ekosistem laut atau samudra terumpu karang. Kalau ekosistem buatan seperti sawah, kebun, waduk.
pentingnya ekosistem, kita bisa menjaga keanekaragaman hayati atau ekosistem merupakan rumah bagi berbagai macam spesies makhluk hidup. Menyediakan sumber daya atau ekosistem menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan manusia seperti makanan, air, dan obat-obatan. Yang terakhir itu menjaga keseimbangan lingkungan. Ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan seperti siklus air dan siklus karbon. Ada ancaman terhadap ekosistem itu ada 3. Di sini terdiri dari yang pertama kerusakan habitat, pencemaran, penggundulan hutan dan perubahan iklim. Yang kedua, perubahan dan penangkapan ikan yang berlebihan menyebabkan penurunan populasi spesies tertentu. Yang ketiga, pencemaran, limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Dalam mengupayakan pelestarian ekosistem, yang pertama konservasi, melindungi dan melestarikan habitat dan spesies yang terancam punah, pengelolaan sumber daya alam atau menggunakan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, edukasi dan sosialisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem. Nah, sampai di sini ada yang ingin mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya, berarti kalian sudah mengerti semuanya ya. Di halaman 20 di situ ada soal, kalian kerjakan, nanti dikumpulkan ke ibu. Jadi ibu sudah memeriksa tugas kalian satu-satu dan semuanya itu rata-rata sudah benar, berarti kalian sudah dapat memahaminya ya. Jadi ekosistem merupakan sistem yang kompleks dan penting bagi kehidupan di bumi. Memahami ekosistem, komponennya, dan interaksinya di dalam membantu kita untuk lebih menghargai alam dan berperan aktif dalam menjaga kelestariannya. Nah, jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Selamat pagi.